selamat pagi. Sini merapat, karena pagi ini kita akan bahas kabar-kabar menarik bersamaku, Sharon Margaret. Pagi ini kita ada kabar soal mantan koruptor yang jadi penyuluh anti korupsi, lalu soal Megawati yang larang kadernya bicara tentang Pilpres, dan utang Tommy Soeharto yang ditagih negara. Selain itu ada kabar juga soal DKI Jakarta yang dinobatkan menjadi tempat dengan tata kota terburuk di dunia. Dan buat kalian para pecinta sepak bola dalam negeri, Liga 1 dan 2 akan segera dimulai loh. Kita bahas sekarang yuk. Kalian udah dengar belum rencana KPK yang mau merekrut para koruptor menjadi penyuluh anti korupsi? Ternyata KPK benar-benar mau merealisasikan rencananya loh. Akhir Maret 2021 lalu, KPK melaksanakan sosialisasi ke Lapas Sukamiskin dan Tangerang untuk menyeleksi para napi korupsi yang akan dilibatkan di kampanye anti korupsi. Dari hasil seleksi, ada 7 koruptor yang lolos. Kata pelaksana tugas juru bicara KPK IP Mariati, para narapidana korupsi itu sih bukan jadi penyuluh, tapi hanya diminta memberi testimoni tentang pengalamannya menjalani proses hukum. KPK berharap pengalaman pahit itu bisa jadi pelajaran bagi masyarakat agar tak melakukan tindak pidana korupsi. Sontak, para pegiat anti korupsi merespons rencana KPK ini. Ex-Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mencuit kalau sekalian saja ex-napi koruptor dijadikan pimpinan KPK. Sementara itu, ex-penyidik KPK Novel Baswedan menyebut perilaku pimpinan KPK ini aneh dan keterlaluan karena berencana menyebut koruptor sebagai penyintas korupsi. Kalau Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remo TV punya usulan yang nggak kalah menarik nih. Remo TV mengusulkan media malah menggunakan kata maling untuk menyebut koruptor. Jadi kalau kalian lebih setuju nyebut para koruptor penyintas korupsi atau maling? Situs arsitektur rethinkingthefuture.com menyebut Jakarta sebagai tempat dengan desain terburuk di dunia. Hah, kok bisa gitu? Dalam artikel berjudul 10 Examples of Bad Urban City Planning itu, laman tersebut mengkritik perencanaan tata kota Jakarta. Jakarta disebut sebagai kota dengan kecelakaan infrastruktur sehingga kualitas hidup warganya buruk. Faktor lain yang membuat tata kota Jakarta buruk adalah ruang hijau yang tidak memadai, kemacetan lalu lintas yang ekstrim, dan pengembangan kota yang enggak terencana. Selain Jakarta, ada Dubai di Uni Emirat Arab yang disebut sebagai kota serba berlebihan. Kemudian Brasilia di Brazil yang dijuluki sebagai rumah sakit jiwa. Ini karena arsitektur modernis yang dianggap gagal di sana. Ada juga Atlanta di Amerika Serikat yang dikritik karena kemacetan lalu lintas dan sistem transportasi publik yang buruk. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan bahwa perbaikan tata kota akan terus dilakukan. Ngomong-ngomong soal tata kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI juga berencana mengubah desain kawasan kota tua nih. Kota tua bakal direvitalisasi sehingga desainnya akan terlihat ala abad 17. Menurut Dinas Bina Marga DKI Jakarta, kebanggaan kawasan tersebut ada ketika zaman Jakarta masih bernama Batavia. Mudah-mudahan kali ini beneran bagus ya desainnya. Jakarta, oh Jakarta. Nggak perlu tata kota cantik-cantik. Nggak kumuh dan nggak macet aja, udah bersyukur kok. Guys, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi khusus untuk para kadernya, yakni mereka wajib tutup mulut terkait calon presiden 2024. Dalam instruksi nomor 3134 INDPP 8/2021 itu, seluruh kader PDIP dilarang memberikan tanggapan terkait calon presiden dan wakil presiden. Enggak main-main, kader yang melanggar bakal dikenakan sanksi. Megawati meminta para kader fokus membantu masyarakat di tengah pandemi. Hingga saat ini, setidaknya ada 2 nama bakal capres yang sering disebut dalam tubuh Partai Banteng itu. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan yang kedua adalah Ketua DPR RI sekaligus Putri Megawati, Puan Maharani. Ya, seperti ini instruksi yang bagus, biar kita-kita dan mereka-mereka fokus ngurusin pandemi dulu. Tapi nggak sekalian dilarang pasang baliho ya?
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto lagi dikejar-kejar Satgas BLBI. Ini karena dia belum bayar utang senilai 2,6 triliun rupiah. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melakukan pemanggilan terhadap Tommy. Putra mantan Presiden Soeharto itu dipanggil selaku pengurus PT Timor Putra Nasional. Satgas meminta Tommy menghadap ke kantor Kementerian Keuangan Kamis 26 Agustus 2021. Kalau tidak datang dan melunasi utangnya, Satgas menyebut akan melakukan tindakan yang dibenarkan undang-undang. Tommy hanya salah satu debitur dana BLBI. Kalau ditotal, utang para debitur akibat efek BLBI 1998 itu berjumlah total 110,45 triliun rupiah. Buju Buneng, duit semua itu. Kadang yang ditagih utang ratusan ribu aja, udah bingung ya mau bayarnya. Pecinta sepak bola Indonesia kayaknya lagi seneng nih. Soalnya Liga 1 2021 bakal dimulai sebentar lagi. Akhirnya ya. Kepastian ini didapat setelah status PPKM di sejumlah daerah di Jawa turun level dari level 4 ke level 3. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memastikan instansinya memberikan izin penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 akan digelar dengan sistem bubble to bubble yang dibagi dalam 3 seri. Pada seri pertama, pertandingan digelar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Seri kedua, pertandingan digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sedangkan seri ketiga, pertandingan digelar di Jawa Timur. Namun, PT Liga Indonesia Baru belum bisa memastikan jadwal liga secara keseluruhan. Pasalnya, kompetisi akan bergulir dengan evaluasi rutin setelah beberapa pertandingan. Waktu dan tempat pertandingan bisa jadi berubah, tergantung kondisi pandemi COVID-19 di wilayah terkait. Pada laga pembuka yang akan berlangsung Jumat 27 Agustus 2021 nanti, Bali United akan berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semoga bergulirnya Liga Sepak Bola ini bisa jadi hiburan ya buat kita di tengah pandemi berkepanjangan ini, dan mudah-mudahan para pemainnya juga sehat-sehat. Oke deh, sekian sarapan informasi pagi ini. Menurut kalian, gimana nih kabar-kabar yang udah kami sajikan? Tulis di kolom komentar ya. Dan Narasi Pagi kembali hadir seperti biasa besok pukul 8 pagi di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, nanti malam Mata Najwa juga akan bahas topik yang lagi hangat, yakni seputar Taliban. Pantengin ya, pukul 8 malam di Trans 7. Thank you so much everyone for streaming with us. Have a great day and see you tomorrow. Bye!